Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Maulida Setiawan. Saya mahasiswa dari STIKAS Dharma Husada Bandung, program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan surveillance epidemiologi penyakit hipertensi. Dalam melakukan perencanaan surveillance epidemiologi ini, yang harus kita lakukan pertama kali yaitu menentukan masalah kesehatan dan tujuan. Masalah dari hipertensi ini yaitu jumlah penyandang hipertensi terus meningkat setiap tahunnya. Diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 miliar orang yang terkena hipertensi. Dan diperkirakan setiap tahunnya 9,4 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasi. Prevalensi hipertensi menurut Riskesdas pada tahun 2018 berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia lebih dari 18 tahun sebesar 34,1%. Sedangkan yang tertinggi itu berada di Kalimantan Selatan sebesar 44,1% dan yang paling terendah berada di Papua sebesar 22,2%. Tujuan dilakukannya perencanaan surveillance epidemiologi ini untuk memberikan informasi tentang kondisi hipertensi kepada para pengambil keputusan dalam perencanaan surveillance epidemiologi. Yang kedua, kita harus menentukan definisi kasus. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah diastolik lebih dari 90. Definisi kasus ini tuh ada 3. Yang pertama itu ada suspek, probable, dan konfirmasi. Untuk suspek itu sendiri yaitu orang yang dicurigai memiliki faktor risiko hipertensi dan mengalami gejala hipertensi. Faktor risiko hipertensi itu seperti apa? Contohnya itu seperti umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, genetik. Itu seperti faktor risiko yang tidak dapat diubah dalam diri sendiri ataupun dikontrol dalam diri sendiri. Kayak kebiasaan merokok, mengkonsumsi lemak jenuh, kebiasaan mengkonsumsi minum-minuman beralkohol, obesitas, kurangi aktivitas fisik maupun stres. Sedangkan gejala hipertensi itu apa aja? Contohnya itu seperti kita itu mengalami sakit kepala, gelisah, jantung berdebar-debar, pusing, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, mudah lelah, dan lain-lain. Itu untuk kasus suspek. Sedangkan kasus probable ini adalah kategori suspek, namun belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan bahwa dirinya itu menderita penyakit hipertensi. Untuk memastikan atau konfirmasi kasus ini, perlu menjalani pengambilan sampel. Nah, selanjutnya itu ada kasus konfirmasi, yaitu orang yang menderita hipertensi. Itu ada 2, yang dengan gejala dan tanpa gejala. Yang biasa disebut dengan simptomatik dengan gejala. Nah, jadi hipertensi ini tuh disebut yang dengan gejala itu hipertensi primer atau hipertensi esensial, di mana penyebabnya ini itu belum diketahui, walaupun dikaitkan dengan kombinasi faktor gaya hidup seperti kurang bergerak dan pola makan. Ini itu terjadi pada sekitar 90% penderita hipertensi. Sedangkan untuk kasus penderita hipertensi yang tanpa gejala atau asimptomatik ini merupakan hipertensi non-esensial ataupun sekunder. Ini itu yang diketahui penyebabnya itu pada sekitar 5-10% penderita hipertensi. Penyebabnya itu penyakit ginjal. Sekitar 1-2% itu penyebabnya adalah kelainan hormonal atau pemakaian obat-obatan tertentu, misalnya kayak pil KB. Oke, jadi kan kita sudah membahas mengenai definisi kasus. Dari mulai kasus suspek, probable, sama konfirmasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sumber dan mekanisme pengumpulan data.
Nah, untuk sumber itu sendiri menggunakan surveillance pasif. Dengan dilakukannya menggunakan data penyakit yang harus dilaporkan atau reportable disease yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi puskesmas dan rumah sakit. Nah, jadi sumbernya itu dari data laporan puskesmas, rumah sakit, maupun hasil Riskesdas mengenai jumlah penderita hipertensi. Nah, di sini tuh ada contohnya seperti ini, contoh dari laporan data prevalensi hipertensi dari Riskesdas. Bisa juga kan tadi dari rumah sakit ataupun dari puskesmas. Tapi di sini saya menampilkannya hanya yang dari Riskesdas saja. Yang keempat ini menyusun instrumen pengumpulan data. Nah, dari mulai mengumpulkan data kasus hipertensi yang didapat dari rumah sakit dengan cara dijemput secara langsung. Kemudian, laporan dari rumah sakit ini akan ditabulasi untuk diteruskan kepada masing-masing petugas tingkat puskesmas supaya dilakukannya penyelidikan epidemiologi. Oke, selanjutnya kita akan menentukan metode dan alur uji lapangan. Untuk yang pertama ini, yang menentukan metode itu apa saja. Yang pertama, kita harus mendeteksi masalah dalam sistem pengumpulan data, mengidentifikasi masalah, memperbaiki masalah melalui sistem pengumpulan data, dan untuk pengujian lapangan ini, ada 4 elemen. Yang pertama itu jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan prosedur penanganan. Selanjutnya ada alur uji lapangan. Nah, untuk alur uji lapangan ini tuh digunakan untuk melihat feasibility dan acceptability. Hasil dari uji lapangan ini untuk memperlihatkan bagaimana suatu informasi bisa didapatkan dan bisa mendeteksi kesulitan prosedur pengumpulan data atau isi pertanyaan-pertanyaan yang khusus. Oke, untuk tahap ke-6 dalam perencanaan surveillance epidemiologi, yaitu dengan menentukan pendekatan analisis data. Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan dan membandingkan kejadian penyakit hipertensi atau masalah kesehatan menurut variabel orang, tempat, dan waktu. Contoh dari variabel orang ini tuh seperti gender, usia, ras ataupun etnis, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, status imunisasi yang dapat menunjukkan tren penyakit. Untuk variabel tempat ini yaitu tempat di mana kasus dilaporkan. Dan untuk variabel waktu ini kita membandingkan jumlah kasus terlapor pada periode waktu tertentu. Misalnya, mingguan, ataupun bulanan, dan ataupun tahunan, dengan jumlah kasus terlapor selama periode historis menggunakan grafik garis. Untuk tahap yang ketujuh, yaitu menentukan cara dan mekanisme diseminasi informasi. Ketika data sudah dianalisis, kemudian data penderita hipertensi ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membantu dalam penanggulangan penyakit hipertensi. Untuk penyebarluasan informasi ini harus mudah dimengerti dan dimanfaatkan dalam program pencegahan hipertensi. Nah, untuk cara penyebarluasan tersebut dengan membuat suatu laporan yang digunakan untuk merekomendasi kepada pihak yang bertanggung jawab, seperti Bupati, Wali Kota, dan DPRD. Untuk tahap yang ke-8, yaitu menentukan metode monitoring dan evaluasi. Dilakukannya pemantauan program cerdik. Monitoring dilakukan oleh petugas surveillance. Monitoring dilakukan secara berkala dan terus-menerus untuk segera mendeteksi bila ada masalah sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan. Untuk metode evaluasi yaitu program surveillance hipertensi ini sebaiknya dinilai secara periodik
untuk mengevaluasi manfaatnya. Apabila kegiatan surveillance hipertensi ini memberikan dampak positif, berarti kegiatan surveillance yang dilakukan berhasil. Oke, tadi kan kita sudah membahas nih mengenai perencanaan surveillance epidemiologi, dari mulai tahap menentukan masalah sampai yang terakhir, menentukan metode monitoring dan evaluasi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.